Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang, bagian pertama, Sendang Mayat. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Suara mesin sepeda motor memecah keheningan di jalan setapak yang dikelilingi hutan-hutan menuju sebuah desa. Berkali-kali aku mengingatkan Mas Sabta yang menjemputku dengan motor tuanya untuk berhati-hati. Namun rasa cemasnya akan keadaan keluarga dan warga desa tidak bisa ditutupi. Namaku Anggoro, seorang dokter yang sedang menjalankan tugas di salah satu kota besar di Jawa Barat. Namun kemarin bapak menelponku dan memintaku untuk pulang. Pulang ya, Le. Bapak takut. Mungkin saja hal buruk akan terjadi pada sama Bapak. Setidaknya sebelum hal buruk itu terjadi, Bapak ingin ketemu kamu. Kata-kata itu terus terngiang, membuat aku tidak mungkin lagi menolak untuk pulang. Bapak juga mengatakan bahwa seandainya aku bisa kembali, mungkin saja aku bisa membantu akan apa yang terjadi di desa. Sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Balasan warga mati. Mas Sabta yang menjemputku di terminal pun menceritakan dengan tubuh yang gemetar dan lemas. Ia melihat sendiri bagaimana tetangga yang masih saudara jauh dengannya mati dengan tubuh yang menghitam dan bagian tubuhnya putus satu persatu. Dan saat ini, di rumah bapak masih terdapat beberapa warga yang bernasib serupa. Bangunan itu masih belum dibongkar. Aku bertanya pada Mas Sabta sambil menunjuk beberapa sisa rumah-rumah tua yang sudah hancur di salah satu sisi hutan. Hanya tersisa sebagian tembok-tembok saja yang sudah ditumbuhi tanaman merambat dan lumut. Sisa dinding-dinding bangunan di sana sudah terkelupas dan menunjukkan tumpukan bata yang masih tebal. Ada sebuah sumur yang seperti juga sudah lama tidak digunakan. Gak ada yang berani, Mas Anggoro. Katanya masih ada yang punya. Takut salah. Aku hanya menggeleng melihat sisa-sisa bangunan yang sudah ada sejak aku kecil. Entah kapan terakhir kali bangunan itu berbentuk rumah dan ditinggali. Bapak pun tidak bisa menjawab. Gapura desa Darmo Kulon pun terlihat di hadapan kami. Namun aku tidak menyangka bahwa keadaan di desa begitu gelap. Semua rumah mematikan lampu dan hanya ada beberapa obor yang dibuat menggunakan botol kaca yang menyala di beberapa sudut jalan. Gelap sekali, Mas. Mati listrik ya? Sengaja, Mas. Kami semua mematikan listrik, mengunci semua pintu, tidur di lantai, supaya setan-setan yang mengutuk desa kami tidak masuk ke desa ini. Masih percaya begituan? Entah, Mas. Dari dulu desa kita percaya hal seperti itu setiap ada wabah. Aku memang mengingat beberapa kebiasaan-kebiasaan warga yang sekarang sudah kuanggap tidak masuk akal. Semenjak aku merantau dan mengenal dunia luar, beberapa hal di desaku berasa tidak relevan. Brak! Sakit, hentikan. Tiba-tiba seorang perempuan menerobos keluar rumah. Ia berjalan dengan tangan dan kakinya yang kaku, dengan sebagian kulitnya sudah terlihat bisul, bercak, hingga bagian yang menghitam. Matanya terus melotot tanpa bisa berkedip. Mas Sabta pun mengerem motornya mendadak. Cahaya lampu menyinari sosok perempuan yang terlihat mengerikan di kegelapan malam. Aku pun turun dari motor untuk melihat lebih jelas. Namun sosok itu lebih dahulu mengenaliku. Bibirnya tiba-tiba tersenyum. Ia mengangkat tangan dan mencoba meraihku. Anggoro. Senyumnya terlihat aneh dan membuat aku bergidik ngeri. Tolong,
Belum sempat mendekat ke arahku, tiba-tiba jari wanita yang telah menghitam itu terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Wajahnya terus menatapku namun tak lagi bergerak. Satu tangannya masih berusaha meraihku, namun jari-jarinya jatuh satu persatu. Aku mengenali perempuan itu. Murni? Kamu Murni kan? Aku memastikan bahwa di hadapannya adalah teman masa kecilku. Namun aku terlambat cukup lama. Tubuh Murni tak lagi bertahan. Tubuh itu pun terjatuh tak bernyawa setelah beberapa bagian tubuhnya terpisah. Satu lagi korban jiwa terjadi di desa Darmo Kulon. Kedatanganku yang disambut dengan kematian Murni, teman masa kecilku, membuat diriku terpuruk. Aku pun kembali ke rumah ayahnya yang merupakan seorang mantri di desa itu dengan wajah yang kusut. Kula nuwun, Bapak, ini Anggoro, Pak. Ucapku sambil mengetuk pintu yang terkunci dari dalam. Terlihat seseorang berusaha berjalan dengan cepat dengan kakinya yang tertatih untuk membukakan pintu. Alhamdulillah, Le. Kamu datang juga. Sambut Bapak yang bernafas lega melihat kedatanganku. Aku mencium tangan Bapak dan segera memeluknya. Tubuhnya terlihat semakin kurus dan aku merasakan bahwa ia menanggung beban yang tak biasa. Pak Tarmin, tasnya Mas Anggoro izin saya masukkan ke dalam ya. Ucap Mas Sabta. Iya, Le. Matur suwun ya. Balas Bapak yang bergegas mengajakku masuk ke dalam. Baru beberapa langkah memasuki ruangan, aku sudah mencium bau yang berbeda. Kadang tercium bau rempah-rempah obat, kadang tercium bau yang cukup busuk. Terdengar suara dengkuran dan rintihan dari dalam rumah. Nanti kamu tidur di rumah Sabta saja ya, Le. Beberapa warga gak punya keluarga, jadi Bapak merawat mereka di rumah. Jelas Bapak yang sepertinya menyadari gelagatku yang tidak nyaman. Enggak, Pak. Anggoro bantu Bapak rawat mereka. Sekarang Anggoro sudah jadi dokter, Pak. Jadi seharusnya lebih mengerti, Pak. Tidak mungkin aku meninggalkan Bapak dalam keadaan seperti ini. Sejak kecil, Bapak merawatku seorang diri setelah ibu meninggal di umurku yang masih 5 tahun. Ia membiayai kebutuhanku dengan profesinya sebagai mantri yang pendapatannya tidak seberapa itu. Walaupun rumah kami sederhana, uang kami tidak banyak. Bapak bercita-cita menyekolahkan aku hingga jadi dokter agar bisa lebih baik darinya dan bisa membantu lebih banyak orang. Sudah jelas, gelar yang aku miliki saat ini adalah hasil keringatnya. Bapak tahu, kamu pasti lebih mengerti, Le. Tapi takutnya Bapak yang terjadi di desa ini belum tentu bisa ditangani oleh manusia biasa. Balas Bapak. Aku hanya menggeleng mendengar jawaban Bapak. Namun aku tidak membalas pertanyaannya itu. Aku tidak ingin menyinggungnya dengan tanggapanku mengenai hal-hal mistis. Berbagai dugaan sudah berkecamuk di kepalaku. Malam itu juga aku membersihkan diri, mengenakan perlengkapanku, sarung tangan, dan masker untuk memeriksa warga desa. Mereka semua memiliki gejala yang sama, tubuh yang kaku, bisul di telapak kaki, hingga kulit yang seperti luka bakar, hingga hitam membusuk. Saat itu, aku mengurungkan niat untuk menyentuh mereka. Bapak, aku mendekat ke arah Bapak sambil mengamati beberapa bagian tubuhnya. Sepertinya belum ada gejala-gejala di tubuh Bapak. Iya, Le. Gimana, Le? Mata Bapak menaruh banyak harapan kepadaku. Setelah ini, kita pastikan warga yang sehat dengan yang sakit. Besok akan saya panggil bantuan tim medis. Aku menjelaskan pada Bapak dengan serius mungkin. Desa ini terkena wabah kusta. Mata Bapak terbelalak mendengar pernyataanku. Sepertinya ia tidak menyangka penyakit itu akan menjangkit warga desa. Kamu yakin, Le? Ini bukan kutukan yang disebabkan karena itu. Aku menggeleng sambil melepas sarung tanganku dan menepuk pundak Bapak. Yakin, Pak. Tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi 7 tahun yang lalu.
Toh warga desa juga sudah sepakat mengambil keputusan ini. Bapak menghela nafas dan sedikit membuang muka. Sepertinya ia merasa tidak nyaman dengan tanggapanku ini. Kalau bukan kutukan, kenapa mereka teriak-teriak kesetanan setiap malam, Mas? Ada yang kelihatan ketakutan, ada juga yang seperti kesurupan. Mas Sapta tidak ingin percaya begitu saja. Bisa jadi halusinasi. Tapi kalau memang ada faktor lain, kita harus cari tahu. Tenang saja, itu juga kan tujuanku ke sini. Aku menelpon kenalan-kenalan tenaga medis yang bisa menghubungkanku ke rumah sakit terdekat. Aku menjelaskan tentang wabah kusta yang terjadi di desaku dan meminta mereka membuat leprasorium darurat di desaku secepatnya. Saat itu Mas Sapta menghampiri Bapak dan terlihat tengah berbincang dengan raut wajah yang serius. Sepertinya ada yang ingin mereka sampaikan kepadaku. Mas Anggoro, kalau bisa menyempatkan waktu sebentar lagi, saya dan Bapak mau ngajak Mas Anggoro ke suatu tempat. Malam-malam begini, Mas. Balasku pada Mas Sapta. Mas Sapta menoleh ke arah Bapak, dan Bapak mengangguk menyetujuinya. Di keadaan ini, kita nggak tahu bahwa ada nyawa yang bisa melayang jika kita menunda beberapa detik saja. Jadi, saya rasa Mas Anggoro harus mengetahui hal ini secepatnya. Iya, Le. Bapak juga ikut, Le. Kita cuma bisa sampai ke sana dengan berjalan kaki. Sambil ada yang mau Bapak ceritakan juga. Mendengar mereka berbicara seperti itu, sepertinya hal yang ingin mereka sampaikan adalah hal yang penting. Aku pun meminta waktu sebentar untuk bersiap-siap, sementara mereka membuat obor yang akan kami gunakan untuk perjalanan kami. Bapak mengajakku melintasi desa yang semakin gelap. Suara isak tangis dan rintihan terdengar dari beberapa rumah warga. Terlihat beberapa orang yang sudah dihubungi oleh Bapak dan Mas Sapta tengah berkeliling untuk memisahkan warga yang sehat dan yang sakit sesuai perintahku. Saat itu, aku sedikit merasa lega. Setidaknya walaupun ragu dengan penilaianku, Bapak tetap menjalankan perintahku. Namun ada sebuah pemandangan yang sedikit mengganggu saat aku melintas. Kami melewati sebuah musola. Di sana terlihat beberapa orang bersama sebuah keranda. Jasad murni terbaring di keranda bambu sederhana dengan beberapa orang yang mengelilinginya. Hanya nyala redup lampu minyak yang menerangi musola yang terasa begitu sunyi. Dadaku benar-benar terasa sesak saat melihatnya. Murni yang pergi di depan mataku dalam keadaan yang begitu mengenaskan, meninggalkan luka yang dalam di pikiranku. Andai saja aku datang beberapa hari lebih awal, mungkin aku bisa menyelamatkannya dari takdir yang kejam ini. Bapak mengajakku melewati jalur yang melintasi pemakaman umum, sebuah tempat yang terasa semakin angker seiring langkah kami. Pemakaman ini sudah sangat tua dengan banyak makam yang tidak terawat. Batu nisan yang miring dan tertutupi oleh lumut tanah di kelilingnya terlihat berantakan, seakan dilupakan oleh waktu. Suara kepakan sayap kelelawar yang melintas di atas kepala dan derik jangkrik yang terus-menerus terdengar di sekitarku. Warga desa kita sudah tidak ada lagi yang dimakamkan di sini, Mas. Loh, emangnya kenapa, Mas? Sebentar lagi, Mas. Kalau sudah sampai, Bapak akan cerita semuanya. Oh, gitu ya. Aku mengangguk, mengikuti langkah mereka dengan hati yang semakin waspada. Semakin jauh kami berjalan, jalur itu kian menyempit dan membawa kami semakin dalam ke hutan yang terasa semakin mencekam. Bapak memimpin jalan dengan sebuah obor di tangan. Cahayanya yang redup hanya mampu menerangi sedikit di depan kami. Di hadapan kami ada sebuah sendang yang sudah mengering, yang tersembunyi di hutan belakang desa. Dari tempatku berada saat ini, samar-samar aku mencium bau yang mengganggu. Sejak kejadian 7 tahun lalu, warga yang meninggal tak ada lagi yang dikuburkan, Le.
ucap bapak sambil duduk di sebuah batu yang cukup besar di dekat kami. Maksud Bapak, dikubur di desa lain gitu, Pak? Bapak menggeleng. Ia menghela nafas seolah sudah siap untuk menceritakan semuanya. Bapak mulai bercerita dengan mengingatkan bahwa sebelumnya desa Darmokulon adalah desa yang tenang dan tentram. Kami selalu menikmati hasil panen dan hidup tenang. Namun, desa Darmokulon merupakan desa yang sedikit berbeda dengan desa sekitarnya. Kami memiliki kebiasaan tersendiri dengan mengagungkan sosok yang dianggap penjaga gaib yang bersemayam di salah satu bukit. Kami mengenalnya dengan nama Raden Mas Suto Benggolo. Setiap panen dan waktu-waktu yang ditentukan, kami menyampaikan hantaran dan melakukan sesembahan pada sosok yang menjaga desa kami itu. Sebenarnya kami sadar bahwa yang kami lakukan bertentangan dengan ajaran agama yang kami anut saat ini. Namun semua tradisi ini sudah terjadi turun-temurun. Sampai 7 tahun lalu warga desa mengambil keputusan besar. Warga desa memutuskan untuk berhenti melakukan pemujaan dan memberi sesajen atau persembahan. Acara adat tetap diadakan, namun lebih ke berupa bersih-bersih desa dan syukuran bersama. Hal ini terjadi lantaran ada sebuah kejadian yang menimpa satu keluarga. Dulu desa kami memiliki seorang juru kunci yang bernama Mbah Kawis. Beliaulah yang selama ini menghubungkan warga desa dengan sosok gaib bernama Raden Mas Suto Benggolo yang kami percaya merupakan penjaga desa. Aku ingat benar saat aku kecil, ia menunjukkan sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Ia mengatakan bahwa bukit itu adalah penjaga desa kita. Di sana berdiam sosok gaib bernama Raden Suto Benggolo yang menjaga desa dari bencana alam, hingga memberkahi desa dengan hasil panen yang melimpah. Mbah Kawis sendiri menjadi juru kunci, meneruskan warisan ayahnya dan leluhurnya yang juga seorang juru kunci. Tapi suatu ketika, terjadi gagal panen di desa Darmokulon. Warga menceritakan pada Mbah Kawis dan memintanya mencari petunjuk pada Raden Suto Benggolo. Mbah Kawis pun mengerti permasalahan desa dan mendatangi bukit untuk meminta petunjuk. Tapi setelah bersemedi selama 3 malam, Mbah Kawis kembali dengan wajah pucat dan hampir tidak berbicara sedikitpun. Saat warga menanyakan petunjuk yang ia dapat, Mbah Kawis hanya meminta warga desa untuk ikhlas dengan hasil yang kemarin. Warga pun bingung, mereka ingin menanam kembali namun takut hasilnya gagal lagi. Beberapa kali warga desa sempat melihat Mbah Kawis bertamu ke rumah Ustadz Imron dan berbincang dengan wajah yang cemas. Barulah beberapa hari kemudian apa yang dicemaskan Mbah Kawis terungkap. Sebuah kejadian aneh terjadi di desa. Warga mendengar suara kereta kuda melintas di malam hari. Jelas saja hal ini bukanlah hal yang wajar di desa. Salah seorang warga ada yang mencoba mengintip, dan mereka melihat sebuah kereta kuda yang sangat tua melintas dengan berbagai makhluk tanpa kepala mengelilinginya. Tak ada satupun warga yang berani keluar melihat kengerian itu. Saat itu kereta kuda dan pasukannya berhenti di sebuah rumah, dan tak disangka Mbah Kawis sudah menanti di sana dan menghadang makhluk itu. Tuhan memintaku menjemput wanita itu. Makhluk itu berbicara dengan Mbah Kawis. Desa ini tak akan menyerahkan siapapun. Perempuan yang Raden minta sudah menikah dan memiliki seorang anak. Balas Mbah Kawis pada makhluk itu. Aku ditugaskan untuk menjemputnya, bukan untuk meminta persetujuanmu. Brak! Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Seorang perempuan keluar dengan dandanan dan pakaian yang cantik. Namanya Sariah. Ia adalah istri dari seorang tukang kayu di desa kami. Sariah keluar dengan ekspresi wajah yang aneh. Ia terus tersenyum dengan mata yang tak berkedip. Jangan, Sariah. Jangan. Larang Mbah Kawis.
Namun sosok perempuan itu tidak menoleh sedikit pun. Mbah Kawis menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah rumah Sariah dan mendapati dua tubuh yang tergantung di rumah itu. Suami dan anak Sariah kejang-kejang di tali gantungan yang mencekik leher mereka. Astagfirullahaladzim. Mbah Kawis menatap pemandangan mengerikan di depannya. Namun ia memutuskan untuk mengabaikan kehadiran setan yang mencekam itu. Dengan pertimbangannya yang cepat, ia segera berusaha menurunkan suami dan anak Sariah yang terkulai lemas. Beruntung mereka masih bisa diselamatkan meski dalam keadaan sangat lemah. Sariah tanpa perlawanan melangkah masuk ke dalam kereta kuda yang sudah menanti. Hati Mbah Kawis terguncang. Ia bergegas ingin kembali dan membawa Sariah kembali. Namun langkahnya terhenti ketika Ustadz Imron muncul dan menahannya. Ia seolah memahami bahwa ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi. Biar kita berdua saja yang berurusan dengan mereka. Jika dilakukan di desa, bisa ada warga lain yang terkena imbasnya. Jelas Ustadz Imron. Mbah Kawis setuju dengan ucapan Ustadz Imron. Ia hanya bisa menahan emosinya, membiarkan rombongan setan itu pergi membawa Sariah yang meninggalkan suami dan seorang anaknya. Sepeninggalan makhluk itu, warga desa pun keluar menghampiri Mbah Kawis dan Ustadz Imron. Mbah Kawis pun menceritakan pada warga yang menghampiri mereka pada malam itu. Ia menceritakan bahwa suatu ketika Sariah pernah datang ke sungai dekat bukit seorang diri untuk mandi. Saat itu, waktu sudah menjelang maghrib. Sialnya, tiba-tiba angin berhembus hingga pakaian Sariah jatuh dan hanyut ke aliran sungai. Ia pun bingung ketika harus pulang tanpa pakaian miliknya. Namun hari mulai malam, ia tahu bahwa berbahaya untuk terus berada di sekitar sungai. Ia pun nekat memutari jalan setapak dan melintasi hutan untuk menghindari warga desa melihatnya yang tanpa mengenakan pakaian. Saat itulah Raden Sutobenggolo menyaksikan kemolekan tubuh Sariah yang melintas di hutan di bawah cahaya sinar purnama. Sariah menyadari bahwa sesuatu mengintainya. Ia pun menutupi tubuhnya dengan daun pisang seadanya dan mengendap-endap di malam hari untuk kembali ke rumahnya. Sayangnya Raden Sutobenggolo sudah tertarik dan mengincar Sariah sejak saat itu. Saat Mbah Kawis menghadap Raden Sutobenggolo, saat itulah penguasa gaib itu menyampaikan ketertarikannya. Ia meminta Sariah untuk dibawa kepadanya menjadi istrinya. Jelas saja Mbah Kawis menolak. Namun yang terjadi adalah bencana-bencana di desa yang menyebabkan gagal panen hingga penyakit yang menyerang warga desa. Mbah Kawis berusaha menutupi hal ini. Ia pun tidak menyangka bahwa Raden Sutobenggolo akan menjemput sendiri Sariah dengan caranya. Ibu akan pulang kan, Mbah? Satu-satunya anak laki-laki Sariah yang masih berumur 7 tahun menangis melihat ibunya pergi dengan cara yang mengerikan. Ayahnya memeluknya dengan menatap Mbah Kawis dengan penuh harap. Iya, Le. Nanti Mbah yang akan jemput ibumu. Kamu bantu sambil doa dan ngaji, ya. Balas Mbah Kawis memaksakannya untuk senyum. Mbah, saya bersedia memberikan sesajen mahar. Atau apapun. Yang penting istri saya kembali, Mbah. Suami Sariah menaruh harapan besar pada Mbah Kawis. Jangan, Le. Jangan. Jangan pernah lagi kita memberikan persembahan apapun untuk makhluk itu. Tidak lagi, ucap Mbah Kawis dengan geram. Sebelum pagi tiba, Mbah Kawis harus mendatangi punden, tempat di mana ia biasa berkomunikasi dengan Raden Sutobenggolo. Ia yakin jika matahari sudah terbit, mungkin Sariah tidak lagi bisa diselamatkan. Ustadz Imron sudah bersiap untuk menemani Mbah Kawis. Namun Mbah Kawis menolak. Ia menganggap ini adalah tanggung jawabnya. Terlebih kedatangan Ustadz Imron di sana mungkin malah akan menjadi provokasi untuk makhluk itu.
Ia pun pergi seorang diri untuk membawa kembali Sariyah pulang ke dekapan anak dan suaminya. Saat Mbah Kawis pergi, Ustadz Imron menceritakan banyak hal tentang dirinya. Ustadz Imron menceritakan bahwa sebenarnya sejak kecil Mbah Kawis itu heran. Mengapa seluruh warga desa harus memuja Raden Sutobenggolo? Namun garis keturunannya yang dinamai sebagai juru kunci membuatnya mau tidak mau harus menjalankan wasiat itu. Selama ini tak sedikit ia menipu warga yang meminta dirinya untuk memberi petunjuk atau ilmu-ilmu pewaris dari Raden Sutobenggolo. Mbah Kawis tidak menghubungkan orang-orang itu dengan penguasa gaib itu, melainkan bertanya pada Ustadz Imron hingga Mbah Kawis bisa memberikan mantra yang sebenarnya merupakan doa-doa dengan bahasa Jawa. Ia tidak ingin warga desa menggantungkan takdirnya pada sosok gaib itu. Walau begitu, Mbah Kawis juga tidak ingin desa ini terkena bencana karena melanggar tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun. Dengan berat hati, ia tetap menjadi perantara antara warga desa dengan Raden Sutobenggolo setiap upacara pemujaan dan penyerahan sesembahan. Namun, Raden Sutobenggolo sudah kelewatan saat ia meminta Sariyah. Ia bertanya pada Ustadz Imron dan sepakat untuk tidak menyerahkannya. Ia merasa harus mengambil sikap dan memilih untuk melindungi Sariyah. Warga desa menunggu dengan cemas sambil mendengar cerita-cerita dari Ustadz Imron tentang Mbah Kawis. Dan saat selesai menunaikan sholat subuh, tiba-tiba seorang memasuki desa dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat dengan air mata menetes deras di pipinya. Sariyah! Itu Mbak Sariyah! Teriak seorang warga desa. Suami dan anak Sariyah pun buru-buru menghampiri Sariyah dan memeluknya dengan erat. Namun Sariyah masih terus menangis sambil menyebutkan satu nama. Mbah Kawis, Mas. Mbah Kawis. Tangisnya sesegukan. Matahari pun mulai terbit. Saat itu warga desa yang cemas dengan keadaan Mbah Kawis pun berkumpul mendatangi punden yang berada di bukit kekuasaan Raden Sutobenggolo. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat astral di mana Mbah Kawis diamankan untuk menjadi perantara warga desa dengan sosok itu. Dan pagi itu, pemandangan mengerikan terpampang di hadapan mereka. Kepala Mbah Kawis berdiri di batu menjadi punden keramat di sana. Sedangkan bagian tubuh lainnya tercerai-berai di pepohonan hingga tanah di sekitarnya. Selama beberapa saat, seluruh warga yang sebelumnya ramai menjadi hening. Mereka masih mencerna pemandangan mengerikan yang ada di hadapan mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Ustadz Imron benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Seolah-olah warga diberikan dua pilihan, patuh terhadap penguasa gaib itu atau celaka seperti Mbah Kawis. Mengetahui keadaan Mbah Kawis, seluruh warga desa Darmokulon pun geram. Kematian Mbah Kawis menunjukkan siapa sesungguhnya wujud makhluk yang mereka puja selama ini. Sejak saat itu, warga pun memutuskan untuk berhenti melakukan upacara pemujaan dan memberi persembahan untuk sosok itu, apapun resikonya, walau nyawa yang jadi taruhannya. Ustadz Imron berjanji akan mencari cara untuk melindungi warga desa dengan segala yang ia bisa. Namun, semenjak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Jasad-jasad yang baru saja dikuburkan tiba-tiba muncul kembali ke tanah, walaupun sudah dipendam kembali. Setiap lewat tengah malam, jasad itu selalu muncul kembali ke permukaan dengan berbagai keanehan. Setiap warga desa yang meninggal tak lagi bisa dikuburkan, walaupun mencoba dikuburkan di desa lain pun. Hasilnya juga tetap sama. Desa Darmokulon pun mulai berbau busuk oleh jasad-jasad yang muncul dari pemakaman. Warga desa sadar bahwa ini adalah ulah Raden Sutobenggolo. Tak ingin menyerah, warga desa mencari cara untuk menangani jasad-jasad warga yang tak bisa dikubur. Mereka pun mendatangi kembali sebuah sendang di tengah hutan
yang sudah mengering dan tidak terisi oleh air lagi. Di sanalah mereka memutuskan untuk menjadikan tempat itu peristirahatan terakhir untuk warga desa. Aku mengingat benar cerita bapak saat Mbah Kawis meninggal. Aku baru saja lulus sekolah dan hendak merantau untuk kuliah. Tapi aku tidak menyangka bahwa ada kejadian di mana jasad warga desa tidak bisa dikebumikan. Apa mungkin jika aku meninggal nanti jasadku juga tidak dapat dikebumikan? Sudah ada puluhan jasad di sana, Le. Mulai dari jasad yang muncul dari pemakaman hingga jasad warga desa yang baru meninggal. Jelas bapak. Aku mengecek kubangan bekas sendang itu dan bau busuk benar-benar tercium. Terlihat warga menanam pohon Kamboja dan beberapa tanaman lain. Namun tetap saja tidak mampu menutupi bau busuk dari kubangan itu. Apa mungkin wabah di desa disebabkan oleh keberadaan kubangan ini, Pak? Bapak juga berpikir begitu, Le. Makanya Bapak mengajak kamu ke sini. Mas Sabta mendekat sejenak dan kembali memalingkan wajah dari kubangan mengerikan itu. Ia menepuk pundakku dan mengajakku untuk kembali mundur ke tempat bapak beristirahat. Kadang, tiba-tiba, warga menemukan bagian tubuh mayat-mayat ini yang dibawa burung atau hewan hutan ke desa, Mas. Cerita Mas Sabta. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa desa kelahiranku menghadapi hal mengerikan seperti ini. Setiap aku pulang, paling hanya cerita tentang gagal panen atau masalah sepele yang diceritakan oleh bapak. Sepertinya ia tidak ingin membuat aku khawatir di masa aku kuliah hingga bekerja. Sudah, Le. Bapak cuma mau nunjukin hal itu saja. Maaf ya, Bapak nunda istirahat kamu. Gak apa-apa, Pak. Justru lebih enak begini. Anggoro juga pasti gak bisa tidur tenang kalau belum mengetahui masalah yang sebenarnya. Aku pun membantu bapak untuk kembali berdiri dan segera kembali ke rumah. Sekali lagi aku melewati pemakaman umum. Kini aku mengerti mengapa pemakaman ini bisa berantakan seperti ini. Sesuai permintaan bapak, aku pun mengambil barang-barangku seadanya dan akan beristirahat di rumah Mas Sabta. Sebenarnya aku tidak ingin meninggalkan bapak, namun bapak memaksa agar besok aku bisa pulih dan membantu warga dengan lebih normal. Mas Sabta sudah lebih dulu kembali ke rumah. Ia izin mempersiapkan tempat yang akan kugunakan untuk tidur. Setelah sekali lagi mengingatkan bapak cara menangani warga desa yang terkena penyakit kusta, aku pun meninggalkan bapak dengan rasa gelisah. Rasa sesak di dada benar-benar menggangguku saat mengetahui kenyataan yang terjadi di desa. Malam itu, aku memutuskan untuk mampir ke musola sejenak untuk sholat dan menyampaikan keluh kesahku pada Yang Maha Kuasa, Maha Segalanya. Ada sebuah motor Vespa tua terparkir di musola. Suara dengkuran seorang pria pun terdengar dari belakang. Aku menduga mungkin ada pendatang yang sedang menumpang istirahat sejenak di desa. Aku pun mengambil air wudhu dan berusaha mengacuhkan suara dengkuran itu. Suara itu tidak menggangguku, tapi entah mengapa aku merasa cemas dan gelisah ketika sampai di musola ini. Dalam sujudku aku meminta petunjuk atas apa yang telah desaku perbuat hingga kemalangan menimpa kami. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan menemaniku dan ruangan sunyi ini. Aku menghabiskan waktu beberapa saat untuk merenung dan menenangkan pikiranku. Dan saat itulah aku baru menyadari sesuatu. Jasad Murni masih berada di sini. Aku menoleh ke arah keranda bambu di samping musola yang sebelumnya tertutup kain. Angin yang berhembus cukup kencang menerbangkan kain penutup itu hingga jasad Murni yang terbungkus kain kafan terlihat dengan jelas. Seketika bulu kuduku pun merinding. Mungkin kabar mengenai wabah kusta sudah menyebar ke seluruh warga hingga mereka meninggalkan jasad Murni di tempat ini agar tidak tertular.
Aku pun ingin segera meninggalkan musola, namun saat aku berbalik, aku terhenti saat melihat keberadaan sesuatu. Seseorang berdiri bungkuk di luar musola. Seketika bau busuk tercium begitu saja di sekitarku. Aku gemetar, ada yang tidak benar dengan situasi ini. Kenapa kamu tidak menolongku, Anggoro? Suara isak tangis terdengar di belakangku. Aku mengenal suara itu. Itu suara Murni. Itu suara Murni. Aku menoleh ke belakang, dan wajah kurus yang sudah menghitam memandangku tak jauh di tempat aku berdiri. Tidak mungkin itu Murni. Kalian membuat kami seperti ini. Suara lain terdengar dari luar. Aku menoleh ke asal suara itu dan melihat seorang kakek dengan tangannya yang buntung mendekat dari kejauhan. Aku mengenal wajah itu. Dia adalah seorang warga desa yang seharusnya sudah meninggal saat aku masih tinggal di desa ini. Mengapa mati pun kalian masih menyiksa kami? Aku sadar, satu persatu makhluk bermunculan di sekitarku. Wajah mereka adalah wajah dari mayat-mayat yang numpuk di kubangan sendang mayat itu. Mereka adalah warga desa yang tak bisa dikubur. Murni. Tangan Murni menyentuh bahuku dari belakang. Tangan hitam, tanpa jari yang telah putus karena penyakit kusta yang menjangkitnya. Seharusnya aku tidak mati jika kalian mau menuruti Raden Sutobenggolo. Tapi Mur... Seharusnya aku tidak mati. Teriakan Murni membuat aku tersentak. Seketika aku terjatuh di lantai dan melihat begitu mengerikan wajah Murni yang tersenyum menyeringai, namun dipenuhi air mata. Aku mundur menjauh, namun di luar sudah banyak setan-setan yang menantiku. Aku bisa mengenali hampir semua wajah mereka. Aku berpikir, apa kami benar-benar membuat keputusan yang salah? Apa keputusan kami membuat mereka menderita hingga seperti ini? Saat itu tiba-tiba nafasku sesak. Aku tidak mampu bernafas dan menyadari sesuatu mencekiku. Jika kalian terus seperti ini, sebaiknya kalian mati seperti kami. Raden Sutobenggolo memiliki hak atas nyawa kalian. Ucap Murni yang terus menyeringai menatapku yang hampir kehilangan kesadaran. Yang bisa aku lakukan saat itu hanya terus berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang menyelamatkanku dari roh orang-orang yang dulu pernah hidup bersamaku di desa ini. Alah, trik murahan. Blar! Tiba-tiba terdengar suara lain di dekatku. Bukan suara yang menyeramkan, melainkan suara pemuda yang terdengar kesal. Dari mulutnya terus mengalun doa-doa yang juga sering aku dengar dari Ustadz Imron. Tak lama kemudian, aku terbatuk-batuk dan aku bisa bernafas kembali. Bangun mas, bangun. Atur nafasnya pelan-pelan. Ucap seorang pemuda yang mengalungkan sarung di bahunya. Ia membantuku berdiri, dan saat itu terlihat tubuh Murni meronta-ronta, seolah ada api yang menyala dari tubuhnya. Panas, hentikan. Murni benar-benar tersiksa dengan doa-doa yang dibacakan pemuda itu. Murni? Aku cemas, namun pemuda itu menahanku. Jangan terkecoh mas, itu bukan Murni. Ucap orang itu sambil menunjuk ke keranda bambu di sebelah musola. Benar ucapannya, jasad Murni masih berada di sana terbungkus kain kafan. Kau bukan warga desa Darmokulon. Jangan ikut campur. Salah satu setan itu memperingatkan. Jangan ngelawak. Kalian pun bukan bagian dari desa ini. Teriak pemuda itu. Ia melangkah keluar musola dan terus melantunkan ayat-ayat suci. Saat itu seketika roh yang mengaku sebagai Murni dan warga desa satu persatu berubah menjadi ular. Pemandangan mengerikan ini benar-benar tidak bisa aku percaya. Ular-ular itu mendesis ke arah pemuda itu.
Namun pemuda itu tidak gentar. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggema dengan begitu keras. Ular-ular yang sebelumnya mengancam pemuda itu seketika tertunduk. Ada bayangan makhluk menyerupai kera raksasa yang membuat mereka mundur dan menghilang. Pemuda itu pun melangkah keluar dan seolah mencoba memastikan tidak ada lagi makhluk-makhluk tersebut yang mencoba mencari masalah. Aku berusaha memaksa kakiku yang lemas untuk berjalan menghampirinya. Seandainya ia tidak datang, entah apa yang akan terjadi padaku. Terima kasih, Mas. Sudah, santai saja. Tak lanjut turu yo. Balas orang itu. Rupanya dia adalah pemuda yang suara denggurannya terdengar sejak tadi. Mas, sebenarnya mereka itu siapa? Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi barusan. Terlebih aku penasaran dengan pemuda sederhana di hadapanku ini. Pemuda itu pun mendekat dan menepuk bahuku. Mas, iya. Kalau masnya yang warga desa ini saja nggak tahu, apalagi saya loh, Mas. Ia melepaskan tangannya dan berpaling sambil menguap. Tapi masnya siapa? Kenapa bisa ada di sini? Saya Cahyo, temannya Ustadz Imran. Sebenarnya saya mau menginap di rumahnya. Tapi saya sampai terlalu malam, jadi tidur di musola saja dulu. Oh, gitu ya, Mas. Saya Anggoro, Mas. Sebaiknya Mas Cahyo menginap bersama saya saja, Mas. Desa ini sedang terkena wabah. Balasku yang khawatir dengan keadaannya. Mas Cahyo berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah jasad Murni yang meninggal dengan penyakit kusta. Aku merasakan bahwa ia merasa bimbang. Sepertinya saya di sini saja, Mas, sampai besok pagi. Saat sudah ada warga yang kembali mengurus jasad itu loh, itu. Ucap pria itu. Dia bukan warga desa ini, namun dia peduli pada jasad Murni yang bahkan tidak ia kenal. Sebentar, Mas, tak kancani ya. Saat itu aku pergi sejenak ke rumah Mas Sabta untuk memberi kabar bahwa aku akan beristirahat di musola. Sekaligus aku meminjam termos air panas, gelas, dan 2 cangkir kopi. Beruntung Mas Cahyo belum tidur. Ia pun bersemangat saat melihat aku membawakan kopi untuknya. Walah, malah saya jadi ngerepotin ini. Ngerepotin apa toh, Mas? Kalau nggak ditolong Mas Cahyo, mungkin tadi saya sudah kenapa-napa, Mas. Balasku sambil membuatkan kopi panas untuk kami nikmati berdua. Sepertinya terlalu sayang jika sisa malam ini aku gunakan untuk tidur. Pasti ada yang aku dapatkan dari perbincanganku dengan Mas Cahyo. Justru itu yang saya heran. Manusia itu makhluk paling mulia. Seharusnya setan tidak bisa melukai manusia yang beriman loh. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang pernah desa kami lakukan, Mas. Balasku pada Mas Cahyo. Wajah Mas Cahyo pun berubah penasaran saat mendengar jawabanku. Aku menceritakan kejadian tentang 7 tahun lalu yang membuat keadaan desa menjadi seperti ini. Warga desa masih belum menyerah, Mas. Kami masih yakin bahwa kemalangan apapun yang menimpa kami, selama kami di jalan yang benar, maka kami pasti akan selamat, Mas. Mas Cahyo mengangguk sambil menyeruput kopinya. Warga desa kalian benar-benar hebat. Tapi pasti ada lebih dari itu. Setan itu, siapa namanya? Situ Gundul? Mas, itu Suto Benggolo, Mas. Iya itu. Mungkin ada perjanjian antara leluhur kalian dengan makhluk itu yang mengikat hingga keturunan-keturunannya. Penjelasan Mas Cahyo cukup masuk akal. Jujur saja, dengan gelarku sebagai dokter, kejadian-kejadian mistis di desa kelahiranku ini benar-benar bertentangan dengan profesiku. Aku harus membuka lagi kemungkinan-kemungkinan di luar nalar yang tak bisa dijelaskan dengan pemikiranku sebagai seorang dokter.
Dari jauh terdengar langkah kaki mendekat. Aku dan Mas Cahyo segera menoleh dan melihat seorang pria yang sudah berumur mendekati musola dengan mengenakan sarung dan baju koko. Aku pun mengecek jam tanganku dan ternyata tanpa sadar kami sudah berbincang hingga mendekati subuh. Mas Cahyo segera berdiri dan aku pun segera mengenali pria itu. Assalamualaikum. Sapa Ustadz Imran yang hendak mengumandangkan azan subuh dan menunaikan sholat subuh di musola. Waalaikumsalam, Ustadz Imran. Astaga, Mas Cahyo. Kenapa nggak langsung ke rumah saja, Thomas? Istirahat di rumah. Ustadz Imran yang merasa tidak enak saat mengetahui Mas Cahyo tidur di musola. Alah, nggak masalah, Pak Ustadz. Toh akhirnya saya ditemani Mas Anggoro juga, toh. Ustadz Imran meremas bahuku dan menatapku sambil tersenyum. Sudah sukses kamu, Yoli. Kelihatan lebih gagah. Enggak, Pak Ustadz. Masih harus banyak belajar. Seenggaknya, kedatangan kamu membuat kami bisa mengambil tindakan. Warga desa terpencil seperti kami lebih percaya penyakit warga adalah kutukan demit dibanding penyakit kusta. Tak kusangka ternyata ucapan Ustadz Imran yang sederhana seperti itu saja membuat aku merasa lega. Kedatanganku ke desa ternyata memiliki manfaat. Saya beruntung, Bapak dan warga desa mau mendengar saya dan segera bertindak. Walaupun setelah ini masih banyak yang harus kami lakukan, Pak Ustadz. Sebelum mengobrol terlalu panjang, Ustadz Imran mengumandangkan dulu azan subuh dan kami menjalankan sholat berjamaah. Tidak ada orang lain selain kami bertiga. Wabah yang dialami desa membuat warga takut untuk keluar. Saat matahari telah terbit, Mas Cahyo bersiap-siap untuk beristirahat di rumah Ustadz Imran dan aku pun bersiap kembali ke rumah Mas Sabta. Sebelum berpisah, Mas Cahyo menghampiriku sejenak. Sepertinya kita harus membagi tugas setelah ini, Mas. Saya dan Ustadz Imran akan mencoba mencari solusi atas permasalahan gaib di desa ini. Saya titip permasalahan wabah ini ke Mas Anggoro ya. Iya, Mas Cahyo, pasti. Saya tidak sendirian. Seharusnya hari ini teman-teman saya akan datang, Mas, membantu saya di sini. Bagus kalau begitu. Mas Cahyo mengangguk dan menepuk pundakku. Sebelum pergi, aku sempat mendengar sedikit perbincangan antara Ustadz Imran dan Mas Cahyo. Setelah beristirahat, mungkin kita harus melihat punden keramat tempat warga desa dulu memberikan persembahan kepada Raden Sutopenggolo. Benar, Pak Ustadz. Tapi dari cerita Mas Anggoro dan kejadian semalam, saya merasa mungkin masalah desa ini bukan hanya berhubungan dengan Raden Situgundul itu saja, Pak. Wajah Ustadz Imran sedikit berubah. Sepertinya ia penasaran dengan apa yang terjadi pada Kamis malam. Kejadian semalam. Dan ada yang lebih berkuasa dari penguasa gaib desa ini. Mas Cahyo mengangguk. Ia menceritakan sedikit tentang teror semalam. Tangannya mengepal erat, seolah cemas dengan apa yang ia kesimpulannya sendiri dari apa yang ia lihat semalam. Siapa, Mas Cahyo? Desa kami tidak pernah berurusan dengan danyang lain selain Raden Sutopenggolo. Saya cemas jika di belakang penguasa gaib itu adalah Blorong. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami dan agar kami lebih semangat lagi untuk membacakan cerita-cerita yang terbaru. Dan saya mohon maaf juga jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.